Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Blantik Literasi, berliterasi setiap hari dan dalam segmen ngaji literasi ngarsi. Bahagia sekali pada pagi ini saya bisa bersama Anda yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Namun saya ingin melengkapi kebahagiaan Anda sekalian pada pagi hari ini dengan berbagi sedikit pengetahuan tentang bagaimana memotivasi diri dalam hal menulis sehingga tetap produktif dan kreatif dalam menghasilkan karya. Salah satu masalahnya teman-teman, sobat literasi semua adalah kebanyakan dari kita itu sering menghadapi masalah sehingga tidak menulis, motivasi rendah sehingga tidak menulis, dan ini menjadi penghambat besar. Nah, kali ini saya punya beberapa poin catatan yang ingin saya bagi bagaimana membuat kita itu menjadi termotivasi dengan baik. Nah, poinnya saya ingin memberi topik menjadi mengubah dalih jadi peluang. Namun sobat literasi, sebelum memulai ke acara ini, mohon kiranya saya ingatkan nanti jangan lupa untuk subscribe, kemudian tombol loncengnya dipencet, dan jangan lupa jika memungkinkan memberi komentar dan like. Baik, sobat literasi, dalam menulis kita selalu dihadapkan pada masalah, terutama masalah motivasi diri. Apakah kita punya kekuatan yang cukup, amunisi yang cukup ketika kita lelah, ketika kita banyak urusan yang harus selesaikan, sementara kemungkinan ada ide tertentu yang harus dituangkan. Maka alasan yang paling kita ajukan adalah sibuk dan seterusnya. Nah, karena itu saya punya beberapa poin yang perlu dipertimbangkan bahwa semua ini hanya dalih saja. Dalih untuk membuat kita tetap nyaman berada di zona nyaman ini, sehingga ada pembenaran, oh aku gak nulis gak apa-apa. Kayak begitu, seperti pembenaran diri bahwa kalau tidak menulis tidak apa-apa. Nah, bagi kita yang masih berada dalam nuansa supaya kita tetap belajar menulis, maka mungkin saja tips berikut akan berguna. Pertama, dalam mengubah dalih menjadi peluang, banyakkan kita nomor satu adalah bakat. Sering kita nyalahkan bakatnya kecil. Saya tidak punya bakat menulis. Nah, tentu saja tidak mudah untuk mengetes setiap orang lalu punya bakat menulis. Banyak orang yang mengatakan, terutama para ahli, menulis itu bakat tidak penting, ya, tidak begitu penting. Ya syukurlah kalau punya bakat. Akan tetapi dalam kegiatan keterampilan, bakat itu ada yang mengatakan hanya 10%, sisanya adalah latihan-latihan. Setidaknya banyak latihannya daripada bakatnya itu sendiri. Sehingga ubahlah dalih tidak punya bakat ini atau bakat kecil ini menjadi bakat itu bisa dibiasakan. Siapa yang punya bakat, punya pekerjaan tertentu, tidak, asalkan dikerjakan, dibiasakan, itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi bakat baru. Satu, gugur ya. Jadi pertama, bakat kecil atau tidak punya bakat. Kalau kita tidak punya bakat, itu harus kita terjang dengan satu keyakinan bahwa semua orang itu punya bakat kebaikan, dan tinggal mana yang bisa dikembangkan. Sehingga kalau kalau kita, sebagian dari kita bilang kita punya bakat jadi penulis, itu harus kita diminimalkan dengan catatan bahwa kita
Semua pada hakikatnya bisa menulis. Siapapun yang bisa bicara, insya Allah itu bisa menulis ya. Bagaimana jadi penulisnya itu nanti sudah. Yang penting bisa menjadi penulis atau setidaknya bisa menuangkan atau bisa menuliskan sesuatu. Satu. Kedua, ada dalih misalkan waktunya terbatas. Nah, kalau kita bicara waktu, semua orang tuh waktunya sama. 24 jam mulai bangun sampai tidur lagi. Itu persis ya. Itu 24 jam dalam satu hari satu malam. 24 jam ini untuk kerja seberapa, untuk pekerjaan rumah seberapa, nah untuk tidur berapa, sisanya untuk apa? Nah ini sebenarnya bukan masalah waktu terbatas. Semua pasti sibuk, karena kalau nggak sibuk itu pasti ya memang kita mencari kesibukan. Ini pada poin berikutnya bisa saya jelaskan. Jadi waktu itu sama, tinggal bagaimana mengelola waktu. Sehingga kalau untuk menulis sebenarnya bukan perkara waktunya terbatas, tapi bagaimana mengubah waktu terbatas ini menjadi gini, kita menyisihkan waktu prima untuk menulis. Oke lah, waktu terbatas kita itu dari 24 jam hanya punya waktu setengah jam. Kita sisihkan waktu yang prima itu setengah jam. Di mana? Ya tentu aja di waktu yang tidak ada gangguan apapun. Ya, jadi waktu. Yang ketiga, itu ada poin kesibukan. Jadi banyak yang menyalahkan kesibukan, padahal kesibukan itu dibuat-buat sendiri. Kita mencari kesibukan, nyatanya kita cari kerja, kemudian mencari kegiatan ini itu, berarti memang tidak perlu disalahkan. Kesibukan memang itu memang melekat pada manusia. Setiap orang pasti sibuk. Bahkan orang yang diem pun itu sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita menyalahkan kesibukan itu tidak benar. Subjek plus predikat itu membuat manusia menjadi hidup, menjadi bergerak. Kalau hanya subjek saja, ya hidup tapi tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada kesibukan apa-apa. Begitu. Jadi kesibukan sekarang kesibukan itu tidak bisa disalahkan. Sekali lagi, ini perlu diatur. Justru orang-orang tertentu memberi tugas pada anak buah yang sibuk, karena yakin bahwa anak buah yang sibuk itu bisa mengatur waktunya. Kapan mengerjakan ini, bagaimana mengerjakan itu, bagaimana mengerjakan yang lain, dan seterusnya. Jadi orang yang bisa mengatur kesibukan, sekaligus kalau mundur sedikit mengatur waktu, ini berarti orang yang sudah memanage dirinya sendiri dengan baik. Jika belum itu, berarti tanda tanya. Padahal menulis itu bukan sekadar menulis, tapi bagaimana mengelola waktu, mengelola kesibukan, dan sebagainya. Sudah 3. Sekarang nomor 4. Ada teman-teman yang merasa, oh aku gak bisa nulis. Teknik menulisnya gimana ini? Bagaimana menulis puisi? Bagaimana menulis cerpen? Bagaimana menulis opini? Dan seterusnya. Sobat literasi, kalau kita bicara seperti itu soal teknis. Ya, nomor 1 adalah pembangun dalam niat. Kalau niatnya kuat, nanti teknis gampang dipelajari. Yang penting nomor 1 niatnya kuat. Kalau sudah niatnya kuat, bisa ngatur waktu yang baik, kesibukan yang baik, nanti menulis insya Allah bisa dipelajari. Ibarat punya niat, punya mengatur kesibukan untuk belajar sepeda motor. Jadi kalau pengen niat berlatih sepeda motor, itu tekniknya pasti mudah, bisa dipelajari, tidak dalam waktu yang lama. Meskipun kalau menulis, karena genre menulis itu tidak hanya satu, bisa memakan waktu, tapi teknik itu bisa dipelajari. Ibaratnya pengen jadi tentara, cara membedil
itu juga bisa dipelajari, ya, dan seterusnya. Teknis itu malah hal kecil yang bisa dilatih dalam waktu singkat. Yang kelima, ini ada yang dalih yang kelima, misalkan ada fasilitas atau alatnya minim. Fasilitas atau alatnya minim, nggak punya laptop, ya, tidak punya laptop, tidak punya apalah yang lain yang canggih begitu. Lo jangan lupa, ini bisa diubah juga. Jadi fasilitas itu kalau tidak ada ponsel ya pakai pensil. Kalau tidak ada laptop, ya sudah punya HP, sekarang fasilitasnya banyak sekali, bisa diambil misalkan color note, nulisnya di sana sudah bisa. Nah, dari color note nanti bisa diunggah di Facebook atau katakanlah di WA group dan seterusnya. Jadi menulis bisa dengan alat yang canggih sekarang, sangat canggih. Itu artinya apa? Alatnya seperti itu. Jika itu tidak punya, ya ada pensil. Tidak ada ponsel, ada pensil. Kita menulis di kertas. Ya, kita lihat para pengarang terdahulu itu luar biasa. Jika nggak ada mesin ketik, dulu mesin ketik, itu pastilah mereka menggunakan pensil atau ballpoint di kertas dan dicoret sana sini, itu wajar sekali, tidak apa-apa. Tidak ada orang menulis langsung jadi, itu nggak ada, itu sulapan namanya. Ya, jadi itu fasilitas, itu memang tidak harus lengkap lalu baru menulis. Najib Mahfud, pengarang Mesir yang peraih Nobel itu, adalah seorang penulis yang kadang-kadang menulis di dapur, ya. Tidak di tempat yang mewah, kadang di dapur. Setelah dia pagi itu setelah olahraga mampir ke kafe, terus biasanya pulang. Nah, mengetiknya tidak di tempat yang nyaman, kadang-kadang ada space yang cukup gitu, mungkin di dapur, di ruang yang tidak harus luas, dia nulis di sana, di emperan, seperti itu. Ya tentu saja itu tempo dulu, tapi tempo dulu pun itu mestinya seorang Najib Mahfud itu bisa cari tempat yang baik. Itu misalnya, ya. Berikutnya, ide atau gagasan tulisan katanya nol. Ada idenya kurang. Ya itu biasa disiasati juga. Itu bisa diubah pula. Itu kan dalih saja. Setiap orang itu idenya untuk awal-awal ya tidak banyak begitu. Caranya gimana? Dengan banyak membaca. Membaca apa? Membaca ayat yang tertulis dan tidak tertulis. Kita amati kehidupan, bagaimana antri, bagaimana macet dan seterusnya, itu ayat yang tidak tertulis. Juga bencana alam, kemudian pandemi dan seterusnya, itu termasuk ayat yang tak tertulis. Yang tertulis apa? Ya bisa kitab suci, bisa buku dan seterusnya, media cetak dan seterusnya. Itu suka bacalah. Kita kembali lagi pada alat 1-5 itu kita wajib baca, dan karena itu kita juga sebaiknya mewajibkan diri menulis. Itu ide, jadi jangan khawatir, sambil jalan ide itu juga akan bermunculan. Nah, bagian ini nanti akan saya kupas secara khusus, ya. Insya Allah akan saya tulis dengan topik rahasia, Iqra dan inspirasi, insya Allah, ya. Sobat literasi, kemudian ada yang punya dalih begini, tidak punya ketertiban dalam mengorganisasikan ide. Nah, ide apa itu? Penempatan idenya itu antara pembuka, kemudian penjelasan dan seterusnya itu tidak runtut. Itu ada yang mengaku begitu sehingga merasa diri mulek, gitu, bulet. Gitu. Jadi saya jadi bingung ini bagaimana menyampaikan. Banyak yang ingin disampaikan saya, tapi menatanya ini yang susah. Sobat literasi, pengorganisasian ide
Ya, ini ada tekniknya dan itu bisa dipelajari. Bagaimana mengatur pembukanya, gimana kemudian pembukanya ini didukung dengan paragraf penjelasan, ditambah contoh, ditambah kasus, dan seterusnya. Kemudian di dalam paragraf sendiri itu ada kalimat pertama yang namanya kalimat topik, kemudian ada penjelasannya, ada contohnya, dan seterusnya. Itu diatur, bisa dipelajari, asal mau saja pokoknya. Jadi pengorganisasian ide ke dalam paragraf atau antar paragraf menjadi komposisi yang utuh itu bisa dipelajari. Ya tentu saja tidak sehari dua hari, perlu kesabaran dan ketekunan. Ya, berikutnya lagi penggunaan bahasa. Pak Blante misalnya, saya itu bahasa saya kacau, ya, kacau. Ya, bagaimana ini saya malas membuat tulisan. Sebentar. Kalau bahasa kacau ini kan kembali kita punya bahasa Indonesia. Ya, sadar toh bahasa Indonesia itu bahasa kita, sebaiknya ya tetap harus kita tingkatkan. Nah, bagaimana itu? Ya sekali lagi kita berlatih memperbaiki bahasa dengan menulis. Karena dengan menulis itu masih ada kesempatan untuk merevisi bahasa. Jadi ketika menulis, nah ada yang bilang bahwa menulis itu berpikir di atas kertas. Writing is thinking on a paper. Bahwa menulis itu hanya berpikir di atas kertas, dan karena itu bahasanya kelihatan. Kalau nanti kurang, dia dibenahi pelan-pelan. Kalau tidak bisa, tanya senior, gimana Pas? Gimana Dek? Kemana Pak? Ini bagaimana memperbaiki ini? Tolong dibantu, diajari, dan nanti ke depan akan jauh lebih bagus, ya. Nah, kemudian ada juga faktor pemaksa. Ada faktor pemaksa menulis yang lemah. Katakanlah tidak punya semangat yang tinggi. Pemaksanya nggak ada, katakanlah nggak ada peraturan. Kemudian tidak ada iming-iming dan seterusnya. Ya, tidak ada hadiah untuk diri sendiri. Jadi harus ada pemaksa. Ini bisa diubah. Buatlah jadi pemaksa. Jadi ciptakan pemaksa yang kuat untuk mengikat. Saya misalkan ya, pemaksa saya supaya tetap menulis, dulu tahun 2012-an kira-kira, saya memaksakan diri dengan semboyan menulis setiap hari. Itu saya lakukan, itu menempel sekali dalam pikiran saya, bahwa saya harus menulis setiap hari. Write every day, write every day, write every day. Tulislah setiap hari, itu menempel sekali. Apapun tulisannya dan apapun yang dipikirkan untuk ditulis, itu setiap hari berproses. Di samping memikir urusan yang lain tentu saja. Jadi, sobat literasi, ini tentu ciptakan pemaksa. Nah, berikutnya lagi, sampai sekarang saya punya semboyan lebih kuat dari tadi. Semboyan saya ada write or die, jangan mati sebelum menulis buku. Menjadi salah satu judul buku saya itu adalah write or die, jangan mati sebelum menulis buku. Nah ini saya harus menulis, karena kalau tidak menulis itu lebih baik mati saja. Mengapa menulis itu wajib? Karena itu wajib bagi saya, lebih baik itu beribadah menulis. Jika tidak, ngapain? Nah karena itu semangat itu. Begitu rada malas-malas dikit, itu berangkat nulis. Nah, dari dalih-dalih yang tadi, sobat literasi, hakikatnya itu bermuara pada satu. Hanya kekuatan niat sebenarnya. Tolong ditata hatinya, niat menulis. Kalau sudah niat, kalau niat nulis kuat, nah inilah tampaknya aksi menulis bisa jalan. Kita harus membangun niat untuk menulis. Mengapa menulis itu harus diniati? Bismillah,
untuk apa, katakanlah untuk perjuangan, untuk penghidupan, untuk apapun lah, untuk menanam kebaikan, untuk menulis untuk warisan dan seterusnya, ini harus ditanamkan dalam diri sendiri. Nah, niat-niat tadi mudah-mudahan kapan-kapan juga akan saya share ke sobat literasi semua, sehingga nanti akan makin kuat terkait dengan motivasi menulis. Jadi saya ulang, jadi pertama sekali, ubahlah pemahaman tentang bakat. Jadi semua orang itu punya bakat, dan karena itu bagaimana kita mengembangkannya. Yang kedua, waktu. Setiap orang punya keterbatasan waktu atau kelebihan waktu, dan karena itu pilihlah waktu yang prima. Yang ketiga, semua orang sibuk, dan karena itu kita harus pintar-pintar mengatur kesibukan. Yang keempat, semua orang bisa mengalami sulitnya tentang teknik menulis, dan karena itu kita juga harus bisa mengatasi teknik menulis itu. Kita bisa belajar. Berikutnya tentang fasilitas. Jangan mau dimanja-manja tentang iming-iming fasilitas harus bagus baru menulis. Kita harus mengubah dalih tadi menjadi peluang bahwa segala fasilitas bisa membantu kita. Berikutnya, harus banyak membaca, ikra. Ya, kalau tidak punya ide harus baca. Itu nanti akan membantu kita mengalirkan banyak inspirasi. Berikutnya, pengorganisasian ide itu bisa dipelajari. Demikian juga bahasa. Bahasa itu akan memperbaiki diri ya selama proses ini dijalankan. Makin banyak berpraktik itu sama dengan makin memperbaiki tulisnya sendiri. Writing much is writing better. Jadi menulis banyak itu juga sama dengan menulis lebih baik. Yang berikutnya lagi adalah membuat pemaksa diri sehingga tetap bisa menulis. Silakan ciptakan semboyan yang kuat, pokoknya bisa menulis. Teman-teman sobat literasi, mudah-mudahan ulasan singkat ini ada gunanya untuk teman-teman semua, dan mari kita tunaikan ibadah menulis dengan segenap hati. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.